dari Prodi Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil tugas kewirausahaan tentang penjualan produk Coffee Swap Bar. Sabun merupakan pembersih diri dari kotoran yang menempel di permukaan kulit. Hampir semua orang membutuhkan sabun karena fungsinya sangat penting. Namun, sabun juga dapat menjadikan kulit kering. Reaksi kulit terhadap sabun dipengaruhi oleh bahan pembuatnya. Visi menghasilkan produk sabun kopi batangan yang berkualitas baik dan memiliki banyak manfaat untuk kulit. Untuk misi sendiri, yang pertama menghasilkan produk yang berkualitas baik dan aman dipakai untuk semua orang. Yang kedua, memberikan beberapa manfaat yang terkandung dalam produk sabun kopi batangan yang kami jual untuk kesehatan kulit pelanggan. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru dari beberapa produk sabun batangan yang sudah beredar. Prosedur pembuatan Coffee Swap Bar ini, yang pertama disiapkan alat dan bahan, lalu dimasukkan soda api ke dalam aqueduct, masukkan secara perlahan lalu diaduk hingga homogen. Akan terjadi reaksi seperti mendidih dan beruap, oleh karena itu disarankan untuk pengadukan di ruang terbuka. Diamkan hingga menyampai suhu ruang, kemudian campurkan minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak zaitun pemeis di wadah yang besar. Tuangkan larutan soda api secara perlahan ke dalam campuran minyak tadi, lalu diaduk dengan hand blender sampai homogen. Tambahkan bubuk kopi, aduk sampai mencapai tray dan dengan ciri adonan sudah berjejak. Tuang ke dalam cetakan sabun, tap-tap agar adonan padat, lalu hias bagian atas sabun sesuai keinginan. Taburi bagian atas sabun dengan bubuk kopi, lalu diamkan selama 1-2 hari dalam kondisi tertutup. Setelah didiamkan selama 1-2 hari, keluarkan sabun dari cetakan dan potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Diamkan kembali selama 3-4 minggu untuk masa kuning menyempurnakan proses saponifikasi. Lalu Coffee Swap Bar siap untuk digunakan. Seperti ini contoh dari kemasan produk yang nanti akan kami jual. Lalu ini label kemasan. Menetapkan rencana produksi. Yang tahapan pertama yaitu menyiapkan bahan-bahan dan peralatan pembuatan sabun kopi batangan seperti yang tertera dalam tabel. Yang kedua yaitu mencampurkan semua bahan menjadi satu sampai homogen lalu dicetak. Yang ketiga yaitu pengemasan produk. Lalu pengadaan bahan baku langsung dan tidak langsung. Untuk jenis bahan langsung dan jenis bahan tidak langsung dapat dilihat dalam tabel. Untuk jenis bahan langsung sendiri ada 2 yaitu bubuk kopi, lalu bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat sabun tersebut. Untuk jenis bahan tidak langsung ada listrik untuk hand blender, bensin untuk sepeda motor, cetakan sabun, dan hand blender. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam siklus produksi ini untuk 1 kali pembuatan sabun seperti yang tertera dalam tabel dapat diamati. Untuk jenis bahan langsung seperti kopi bubuk, soda api, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak zaitun pemeis, dan aqueduct, kita membeli di kios atau pasar terdekat untuk bahan tersebut. Lalu untuk bahan tidak langsung seperti listrik, sumber pasokan dari PLN, bensin dari pembensin terdekat. Untuk cetakan sabun dan hand blender kita beli di Shopee. Kiraan nilai beli atau sewa serta nilai penyusutan bangunan atau ruangan yang dipilih sebagai tempat usaha. Yang pertama yaitu teras rumah seluas 18 meter, status hak milik, lalu online. Setelah itu luas ruangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tahapan produksi. Untuk semua aktivitas kita membutuhkan luas 12 meter. Lalu untuk jenis mesin atau peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses produksi dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel. Fungsi atau tujuan alat yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, timbangan untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Lalu mangkok besar untuk mencampurkan bahan yang akan digunakan, sendok untuk mengaduk bahan, sarung tangan untuk menjaga sterilisasi dalam proses pembuatan sabun batangan, kemasan produk untuk tempat sediaan yang telah jadi, sumber pasokan berasal dari kios atau pasar terdekat atau mungkin hak milik. Kebutuhan tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat dilihat seperti dalam tabel.
ini rekap biaya total produksi yang dikeluarkan. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota untuk pemilik usaha menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi serta mengontrol jalannya proses produksi. Untuk pekerja membantu dalam proses produksi suatu produk. Proses produksi pembuatan sabun yang pertama penimbangan soda api, lalu penimbangan minyak, melarutkan soda api dengan aquades, lalu pencampuran minyak dengan larutan soda api, terus pencampuran adonan sabun dengan bubuk kopi, terus pencetakan sabun, pemotongan sabun, dan hasil produk. Untuk rencana penjualan, produk yang akan dijual yaitu coffee swap bar, marketing mix Produk memiliki kualitas yang baik, produk dapat digunakan dengan mudah. Untuk harga yang ramah di kantong masyarakat, dan harga yang sesuai dengan bentuk dan jumlah produk. Untuk promosi produk dilakukan dengan melalui media sosial ataupun secara langsung kepada masyarakat. Lalu setiap pembelian 3 pieces akan mendapatkan potongan harga. Untuk kemasan produk aman dan dalam keadaan baik, lalu kemasan produk dapat digunakan dengan mudah. Untuk proses pembuatan produk dilakukan dengan mudah dan cepat, lalu proses pembuatan produk dengan alat dan bahan yang higienis. Untuk hasil penjualan sendiri, pada penjualan sabun ini saya menjual 5 pieces. Untuk per piecesnya itu dengan harga 10.000, dengan keuntungannya saya raih tiap piecesnya itu hanya Rp3.000. Dengan total keuntungan saya 15.000. Berikut lampiran pemesanan produk kepada konsumen. Mohon maaf, di sini saya hanya melampirkan satu foto karena pada konsumen yang lain saya lupa untuk memfotonya karena itu sistemnya COD dan itu di jalan tidak enak untuk mengambil foto. Lalu evaluasi. Berdasarkan hasil pemasaran, respon pelanggan terhadap produk Natural Coffee Swap Bar ini cukup baik. Ditinjau dari hasil penjualan sebanyak 5 pieces, minatnya pelanggan tersebut dikarenakan manfaat yang bisa diperoleh serta pengetahuan terkait kandungan dalam kopi seperti sumber antioksidan, melindungi dari bahaya sinar matahari, membuat kulit halus dan cerah, dan meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, harga dari produk cukup terjangkau karena bahan yang mudah didapat dan proses pengolahannya relatif mudah serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.